Saudara, Indonesia kemarin mencatat rekor tertinggi kasus positif corona. Angka positif COVID-19 harian nyaris menyentuh 1.000 orang. Sadar nggak sih, saat ini raga kita seolah terpenjara. Tapi di rumah aja bukan berarti kita nggak bisa melakukan apa-apa. Mungkin raga kita memang terpenjara, tapi ide dan kreativitas kita akan selalu merdeka dan bebas bergerak kemana saja. Seperti kuas yang mewarnai seluruh isi kanvas, kita harus memanfaatkan ide dan kreativitas kita untuk terus bergerak. Karena bagi mereka yang kreatif, apapun kondisinya, selalu ada ruang untuk berkarya dan selalu ada ruang untuk bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku? Kalian sudah melihat video pendek barusan? Apa yang akan kalian pelajari dari video tersebut? Nah, pada kali ini kita akan mempelajari kegiatan apa saja, kreativitas, dan survival di masa pandemi. Sebelumnya kenalkan, nama Ibu Sinta Ayu Kencana. Kalian bisa panggil dengan Ibu Sinta. Baiklah anak-anak, apa saja yang bisa dilakukan di masa pandemi? Apakah kalian rebahan, check out Shopee, atau scroll TikTok? Nah, kegiatan itu tidak harus kalian lakukan. Selama ini, ada banyak kegiatan yang lebih berdampak positif pada pola pikir dan kreativitas kita. Apa saja kegiatannya? Menjadi anak muda yang dapat menebarkan kebaikan. Contohnya, menyebarkan informasi mengenai COVID-19 yang akurat pada lingkunganmu. Dengan cara bagaimana? Harus rajin membaca, ikut menangkal berita hoaks, lalu belajar memilah informasi dengan tepat. Nah, jika kamu ingin menjadi penyebar informasi yang akurat, kamu bisa berkreasi dengan membuat informasi pada media sosial. Contohnya, membuat poster, membuat konten YouTube, TikTok, Reel Instagram, lalu membuat podcast di berbagai macam aplikasi. Tahu nggak sih kamu, dengan menyampaikan informasi yang akurat, sebagai anak muda, kamu dapat menyelamatkan orang terdekatmu dari banyak cerita hoaks tentang COVID. Kegiatan ini menyelamatkan banyak jiwa yang mau untuk bertahan hidup, termasuk kamu. Nah, yang kedua, memanfaatkan media sosial dan kotamu untuk mulai berkreasi membuat barang yang sedang dibutuhkan. Saat ini banyak orang di sekitarmu tuh tidak pakai masker, hand sanitizer, dengan alasannya apa? Mahal. Apa kamu juga? Nah, kegiatan apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa membuat sendiri, membuat cairan disinfeksi. Caranya bagaimana? Campurkan 5 sendok makan karbol dalam 1 liter air. Belajar juga untuk menjahit masker dari kain. Nah, kalau kamu bisa ini, itu bisa menghasilkan uang. Membuat hand sanitizer. Campurkan alkohol 70%, cairan H2O2, essential oil yang kamu suka. Dari mana bahan-bahannya kamu dapat? Kamu bisa beli di apotek terdekat. Ya. Nah, selain itu, banyak kegiatan lain untuk diri kamu, yaitu mengembangkan kemampuan kamu dalam hobi. Contohnya, kamu belajar nyanyi, menari, lalu mengembangkan kemampuan kamu dalam bahasa asing. Bisa kamu belajar bahasa Korea, apalagi buat kamu yang seneng nonton K-pop, ya. Nah, tidak lupa kamu harus mengembangkan kemampuan kamu dalam berpikir dan berkreasi dalam pandemi ini. Terus meningkatkan prokes yang ada. Nah, sekarang simak video tentang prokes yang benar ini ya. Pandemi belum berakhir.
angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan 6M dan dimulai dari diri sendiri. Yuk, simak lagi 6M senjata paling ampuh untuk lawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap harus menggunakan masker secara benar. Pemerintah sekarang menganjurkan untuk menggunakan 2 masker sebagai pelindung. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik, nggak lama kok. Cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila sedang tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Eits, jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dengan orang lain. Hal ini akan meminimalisir terjadinya transmisi virus. Pastikan jarak aman ya. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan jaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian. Hindari keramaian seperti mall, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran droplet, kan? Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih. Kalau makan, pasti copot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan bicara, berpotensi untuk terjadinya penularan virus corona. Jadi, makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat dan nggak darurat, mending di rumah aja selama bisa dilakukan dari rumah. Misalnya WFH atau sekolah online. Dengan di rumah saja, kamu sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, dengan melakukan 6M ini, kamu sudah membantu para tenaga medis dalam menanggulangi wabah COVID-19. Yuk, jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Ya anak-anak, kalian sudah melihat video. Nah, dari video itu kalian bisa banyak belajar. Sekarang ada pertanyaan dari Ibu. Apa saja kegiatan kalian di masa pandemi? Pertemuan Ibu sampai di sini. Terima kasih.